Pembacaan dari buku Daniel. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kematian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikannya tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit
dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar kita termasuk di dalam hitungan orang-orang yang dipilihnya, yang layak masuk dan tinggal di dalam kerajaannya. Kita haturkan doa-doa kita. Bagi gereja umat Allah yang masih bersiaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik menuntun langkah persiaran umat sehingga tidak berpaling ke belakang, namun memandang ke depan untuk membangun masyarakat yang lebih baik berkat karunia Kristus. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam, semoga kami tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia di masa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah dan mampu mewartakan Injil Kristus dengan mengembangkan dunia serta manusianya. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.